Doa yang kemudian kedua yang bisa dipegang sama teman-teman untuk senantiasa memohon kepada Allah adalah setiap pagi dan sore itu ada namanya zikir. Pagi dan petang. Salah satunya ada doa ini yang diberikan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini termasuk doa dilancarkan rezeki, ekonomi, diberesin utang, kalau banyak masalah hutang, dimudahkan kita keluar dari kegalauan, ya, kebimbangan. Doanya gini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal addi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Jadi nanti diulang setiap pagi dan sore. Dari sekian banyak doa, kata Rasulullah Muhammad SAW, yang paling terbaik adalah kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat itu bakal dimudahin rizkinya sama Allah. Apapun akan diberikan sama Allah. Jadi ketika kita berdoa, lihat sekarang Quran surat Al-Baqarah, surat kedua. Ya, Quran surat Al-Baqarah. Ayat 186. Bismillah. Allahumma la sahla. Lanjutin. Ilama ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Idza syi'ta sahla. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi salah satu syarat doa dikabul itu adalah apa? Berdoa. Lihat ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi kalau pengen doa dikabul, ya berdoa. Gitu. Apa syarat berikutnya? Lihat kata Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dipercepat doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu yakin sama apa yang kita doain. Jadi ketika teman-teman berdoa, pengen kemudian lulus, pengen kemudian diberikan kelancaran, harus penuh keyakinan berdoa itu tuh. Jangan sampai ada perasaan kayaknya mah nggak mungkin deh gitu. Kayaknya begini, kayaknya begini, kayaknya begini. Nah itu yang kayak itu justru yang jadi bisa bermasalah. Doa itu kalau kita yakin itu akan lebih cepat kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf, kalaupun doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan suudzon sama Allah. Jangan berprasangka buruk sama Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita.
Maka doa itu satu, dikabulin sama Allah, dikasih. Yang kedua, ada yang istilahnya Allah bakal ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Atau yang ketiga, Allah simpen buat investasi di akhirat. Jadi ada salah satu kisah, dalam salah satu riwayat disebutkan, ada seseorang yang selesai hisab, kemudian ternyata dia banyak keburukannya. Lalu mohon maaf dia dilemparkan ke dalam neraka. Ternyata ketika dilemparkan terpentallah ia, lalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Syarat yang berikutnya adalah iman. Kita yakin sama Allah gitu. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Do what Allah love and always love what Allah said. Lakukan apa yang Allah perintahkan dan cintai apa yang Allah sampaikan. Nah, ini salah satu syarat berikutnya teman-teman. Kita nggak bisa mendapatkan sesuatu kebaikan di dunia ini kalau kita tidak mencintai kebaikan. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Allah itu senantiasa lalu kemudian memperbaiki setiap kesalahan dan permasalahan itu. Cuman butuh wasari'u ila magfiratim mirabbikum. Butuh berlari menjemput ampunan Allah. Gitu kalau kata Allah. Di Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita disuruh menjemput ampunan Allah, mengingat akan janji Allah yang berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal, kesuksesan yang abadi, yaitu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya. Bukan hanya dari tobat. Jadi dari sekian banyak materi yang tadi disampaikan, untuk kemudian kita menjadi takwa, menjadi mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang bertakwa, untuk kemudian kita senantiasa bersyukur kepada Allah, untuk kemudian kita senantiasa berserah bertawakal kepada Allah, dan senantiasa memanjatkan doa-doa yang terbaik kepada Allah, dimulai semuanya dari taubat. Dahulukan taubat sebelum obat. Jadi sebelum apapun taubat dulu. Teteh mau ujian, yang didahuluin taubat. Makanya ada budaya di Indonesia, kebiasaan. Bagus sih kebiasaannya. Cuman gimana gitu. Setiap mau ujian pasti ada doa bersama. Gitu. Wah sama. Sebelum ujian akhir ya, UAN biasanya. Doa bersama, tobat semuanya. Begitu beres ujian, maksiat lagi. Nah yang dimaksud tobat itu berhenti dan gak lakuin lagi. Jadi bukan janji gak nakal lagi, kalau nakal lagi, janji lagi. Nah bukan itu gitu. Tapi janji gak nakal lagi, janji gak berusaha ngelakuin hal yang buruk lagi, dan terus dia perbaiki dirinya. Step by step, sedikit demi sedikit, berproses, dan terus berprogres untuk jadi lebih baik. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya, Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat bagaimana rupamu, bagaimana mobilmu, bagaimana hartamu, bagaimana gantengmu, tinggimu, putihmu, langsingmu. Allah nggak lihat itu. Wa amwalikum, dan Allah juga tidak melihat bagaimana hartamu. Walakin yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi yang Allah lihat itu adalah bagaimana ketulusan kemurnian hatimu dan bagaimana kemudian amalmu. Maka satu, lurusin niat dalam taubat cuman buat karena Allah. Dan janji gak akan diulangi lagi, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman yang calon mahasiswa, baik yang sudah daftar ataupun yang ingin mendaftarkan diri di Poltek Praktisi ini, yang pertama makin dikuatin itu adalah tobat kita sama Allah. Allah itu alamal insana ma lam ya'lam. Allah mudah memberikan ilmu kepada kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Allah itu yang maha mencerdaskan kita. Buat teman-teman lulus itu hal yang biasa mungkin. Tapi jadi luar biasa ketika kita bergantungnya sama Allah. Kita sadar semua kemampuan kita itu dari Allah. Maka teman-teman, saya
takjub dengan mahasiswa yang bisa menjaga nilai takwa. Dia fokus kepada orientasi dirinya untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah.